Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai front atau ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fajar Irawan sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Nabila Novita Sri Ayu sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Anissa Fitri sebagai pemateri ketiga. Untuk inti pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama profil BCA sendiri, yang kedua bentuk ancaman terhadap sistem informasi akuntansi pada Bank BCA, contoh ancaman yang terjadi terhadap sistem informasi akuntansi BCA, yang keempat dampak terhadap sistem informasi akuntansi BCA, yang terakhir atau yang kelima, solusi dari ancaman terhadap sistem informasi akuntansi Bank BCA. Untuk profil Bank BCA sendiri, Bank Sentral Asia atau BCA yang resmi bernama PT Bank Sentral Asia Tbk adalah salah satu bank yang terbesar terkemuka di Indonesia. Didirikan pada 21 Februari pada tahun 1955, awalnya dimiliki oleh pemerintah. Bank ini kemudian diakuisisi oleh Grup De Jarum pada tahun 2004 dan kini berfokus pada layanan perbankan retail, korporasi dan investasi. Dan dalam konteks sistem informasi akuntansi, BCA mengandalkan platform teknologi canggih seperti sistem perbankan elektronik e-banking yang terintegrasi bernama tersebut. Contohnya klik BCA Mobile untuk memfasilitasi transaksi real time, manajemen data keuangan, pelaporan otomatis dan analisis risiko. Sedikit saya singgung terhadap materi kali ini. Sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 10 November 2025 telah terjadi bentuk ancaman dalam sistem informasi akuntansi Bank BCA yang mengakibatkan kerugian senilai lebih kurang 70 miliar rupiah. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Nabila Novita Sri Ayu. Oke, selanjutnya itu bentuk ancaman yang mungkin terjadi terhadap sistem informasi akuntansi BCA. Yang pertama itu adalah ancaman internal. Ancaman internal contohnya kesalahan manusia, seperti karyawan yang salah memasukkan data keuangan. Yang kedua itu insider threat, yaitu karyawan atau kontraktor yang sengaja mengakses atau memanipulasi data akuntansi. Yang ketiga itu kegagalan proses internal, seperti sistem yang tidak terintegrasi dengan baik. Bentuk ancaman yang kedua yaitu ancaman eksternal. Seperti phishing dan social engineering, yaitu penyerangan yang menipu karyawan atau nasabah untuk mendapatkan kredensial akses. Yang kedua yaitu malware dan ransomware, yaitu virus atau perangkat lunak berbahaya yang menginfeksi sistem. Yang ketiga hacking dan cyber attack, seperti serangan SQL injection atau DDoS yang menargetkan server akuntansi. Bentuk ancaman yang ketiga yaitu ancaman fisik dan internal. Fisik dan lingkungan, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Yang kedua yaitu kehilangan atau pencurian perangkat. Yang ketiga sabotase fisik, seperti akses tidak sah ke gedung bank atau pusat data. Bentuk ancaman yang ketiga yaitu taksis dan operasional, seperti kegagalan sistem. Yang kedua itu konfigurasi yang salah, seperti pengaturan keamanan yang lemah. Yang ketiga yaitu ancaman dari vendor atau pihak ketiga. Selanjutnya yaitu contoh ancaman yang terjadi terhadap sistem informasi akuntansi BCA. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 September 2025, yaitu kejahatan siber. OJK menyebutkan bahwa serangan siber tidak lagi dilakukan oleh individu, melainkan oleh kelompok besar yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi untuk menembus sistem keamanan lembaga keuangan. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadi penyalahgunaan akses internal, yaitu
tindakan pihak tertentu yang memiliki akses terhadap data nasabah dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak luar. Ancaman lain yang muncul adalah pemindah bukuan dana ilegal, di mana dana dari dana nasabah dipindahkan ke rekening lain tanpa izin dari pemilik sah. Hal ini menandakan adanya celah dalam sistem kontrol atau keamanan transaksi. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelaku transaksi menggunakan teknik phishing atau social engineering, yaitu memanipulasi psikologis untuk memperoleh data login, kata sandi, atau akses ke sistem keuangan dari pihak yang lengah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fitri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dampak dari ancaman terhadap sistem informasi akuntansi pada BCA. Kasus dugaan pembobolan RDN ini menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar, yaitu sekitar 70 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan milik anak usaha PT Panca Global Capital Tbk yang disimpan di BCA untuk keperluan transaksi efek. Kerugian ini bukan hanya berdampak langsung terhadap hilangnya dana nasabah, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keamanan perbankan dan pasar modal di Indonesia. Dari sisi reputasi, baik BCA maupun perusahaan sekuritas mengalami tekanan karena dinilai gagal menjaga dana nasabah dari ancaman siber. Masyarakat menjadi lebih waspada dan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem digital perbankan. Dalam jangka panjang, kasus ini berpotensi menurunkan partisipasi investor di pasar modal karena kekhawatiran terhadap keamanan dana mereka. Solusi dari ancaman terhadap sistem informasi akuntansi ini pada BCA, yang pertama, OJK bersama SRO mengambil beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan dana nasabah. Salah satu langkah utamanya, pembatasan layanan RDN, di mana melarang pemindah bukuan atau penarikan dana ke rekening selain yang terdaftar atas nama nasabah itu sendiri. Tujuan kebijakan ini untuk menutup celah kemungkinan penyalahgunaan data. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menutup celah kemungkinan penyalahgunaan dana oleh pihak ketiga. Selain itu, OJK juga meningkatkan pengawasan terintegrasi antara sektor perbankan, pasar modal, dan aset digital agar setiap transaksi yang mencurigakan bisa terdeteksi lebih cepat. Dari sisi bank dan perusahaan sekuritas, penguatan keamanan sistem informasi menjadi keharusan, di mana bank diminta untuk menerapkan multifaktor authentication, enkripsi data, serta melakukan pemantauan transaksi secara real time, agar aktivitas tidak wajar dapat segera diidentifikasi. Perusahaan sekuritas juga perlu membatasi akses internal terhadap data nasabah hanya untuk pihak tertentu dan melakukan audit untuk sistem keamanan secara berkala. Sementara itu, dari sisi nasabah itu sendiri atau investor, pencegahannya dapat dilakukan dengan tidak membagikan data pribadi atau kode OTP kepada pihak lain, serta memantau aktivitas rekening secara rutin melalui aplikasi resmi. Investor juga disarankan untuk mengaktifkan notifikasi transaksi otomatis agar dapat segera mengetahui jika ada aktivitas yang mencurigakan. Dan segera melapor ke pihak bank atau OJK jika menemukan indikasi pelanggaran. Baiklah, sekian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Anissa telah menyampaikan materi tadi. Untuk berikutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, kasus dengan dugaan pembobolan rekening dana nasabah senilai 70 miliar di Bank BCA mengingatkan bahwa sektor keuangan digital masih memiliki risiko besar terhadap kejahatan cyber. OJK menegaskan bahwa penggunaan sistem keamanan dan perlindungan investor menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dan perbankan nasional. Kolaborasi antara OJK, SRO, perbankan, dan investor diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan terlindungi dari serangan digital yang di masa yang akan mendatang. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari kelompok 4. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.